Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dan rekan saya juga akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai tugas analisis proses bisnis. Kemudian saya akan memperkenalkan bagian anggota. Yang pertama Muhammad Ajam Askarullah, NIM-nya 14022000104. Moto hidupnya finish what you start. Kemudian selanjutnya saya sendiri, nama saya Muhammad Ramdan dengan NIM 14022200008 dengan moto hidup saya, telur hari ini lebih baik daripada ayam esok hari. Kemudian sebelum kita memulai game kita, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah ini dan alasan kenapa kita mengambil tugas analisis proses bisnis di bengkel Sumber Jaya Jok. Seperti yang kita ketahui, banyak produsen mobil yang masih mengandalkan pelapis jok dari bahan pabrik atau kain, sebab harganya yang lebih murah ketimbang kulit sintetis atau kulit asli. Dari segi estetika jok, dari bahan yang memang tidak ada masalah, dari jok dari bahan kulit memang tidak ada masalah, namun perawatan jok bahan pabrik lebih sulit dibandingkan kulit sintetis atau kulit asli. Selain itu, terdapat bahaya yang tersembunyi dari bahan pabrik itu sendiri, seperti misalnya debu yang mudah menempel dan menjadi sarang kuman. Maka dari itu, pemilik mobil mesti sering merawat mobil, di mana itu sangat merepotkan. Tidak hanya itu, karena jok berbahan pabrik itu sifatnya menyerap, maka apabila ketumpahan makanan dan minuman akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Apalagi mobil yang paling terjual banyak di Indonesia adalah mobil keluarga, di mana hal tersebut sangat mungkin terjadi. Kemudian selanjutnya kita akan mengidentifikasi masalah yang terdapat di bengkel Sumber Jaya Jok ini. Sebuah bisnis dalam berkembang pasti membutuhkan proses yang amat panjang dan rumit. Begitupun dalam bisnis bengkel jok yang sekarang sudah banyak tersebar di banyak tempat. Bukan berarti bengkel jok tidak menggunakan sistem dalam perkembangannya. Bengkel jok tetap menggunakan sebuah sistem seperti perusahaan besar, namun terkadang sistem tersebut belum terstruktur dengan baik dan terurai secara rinci perannya. Dan ini ada saya bagi masalah ini ada ke dalam dua bagian. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternalnya. Yang pertama faktor internal itu dari aspek keuangan, aspek sumber daya manusianya, aspek pemasaran, sama aspek operasional. Sedangkan faktor eksternalnya adanya pendatang baru, saingan bengkel joknya, kemudian pemasok yang kuat, pembeli yang kuat, produk substitusi dan persaingan kompetitor. Kemudian tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem pada proses pengembangan bisnis bengkel Sumber Jaya Jok yang terletak di Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Kemudian menganalisa apa saja yang berperan penting dalam keberlangsungan proses bisnis tersebut. Nah, setelah identifikasi masalah, kita ke profil objek penelitiannya. Nama usaha toko Sumber Jaya Jok, nama pemiliknya Juanda. Tempat kedudukannya ada di Desa Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten. Jenis usahanya usaha dagang atau lebih tepatnya di bidang jasanya. Kemudian tujuannya Pak Juanda ini membuat atau terjun ke dalam proses bisnis ini untuk membangun usaha yang dikenal oleh masyarakat luas sebagai pembuatan jok mobil dan motor yang berkualitas dan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Ada sosial medianya juga berupa Instagram @sumberjayajokleadership.
Nah, teknik pengumpulan data yang kita gunakan itu ada 3 macam. Yang pertama secara observasi langsung, kemudian yang keduanya wawancara, dan yang ketiganya analisa dokumen. Selanjutnya kita ke uraian proses bisnis. Yang pertama itu, customer datang ke toko menyampaikan keinginan terhadap perubahan jok kendaraan pribadinya. Kemudian yang keduanya, customer memilih desain jok beserta bahan yang tersedia maupun requestan pribadinya. Yang ketiganya, customer dan penyedia jasa melakukan negosiasi harga beserta lama waktu pengerjaannya. Yang keempatnya, customer melakukan pembayaran di awal sebesar 50% dari harga yang sudah ditetapkan ketika proses negosiasi. Yang kelima, customer menunggu pengerjaan jobnya dan penyedia jasa melakukan pengerjaannya. Yang keenamnya, customer datang kembali ke toko untuk melihat hasil pengerjaannya apakah sesuai atau tidak. Selanjutnya, jika customer masih merasa harus ada yang ditambahkan terkait jobnya, maka penyedia jasa akan melakukan apa yang customer minta. Kemudian yang terakhir, jika pengerjaan job sudah selesai dan customer pun sudah merasa puas, kemudian customer melakukan transaksi sisa pembayaran akhir. Nah, selanjutnya ini adalah Rich Victor dari analisa proses bisnis di Bengkel Sumber Jaya Job. Terima kasih. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan memulai gamenya yang akan dipandu oleh rekan saya, Muhammad Azam Askarullah. Kepadanya saya persilakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azam Askarullah dengan NIM 14022200104. Sekarang mari kita memulai gamenya. Slide selanjutnya adalah analisis keluaran. Analisis keluaran, nama keluaran pertama yaitu variasi job. Variasi job berfungsi untuk memodifikasi job. Medianya pada Instagram @sumberjayajob, leadership, dan katalog. Formatnya desain dan bahan, keterangan memberikan kenyamanan lebih dan menyesuaikan keinginan customer. Yang kedua, nama keluaran laporan keuangan bulanan. Fungsinya menghitung income bisnis. Medianya buku atau tampilan digital. Format tabel pendapatan, pengeluaran, keuntungan, dan lain-lain. Keterangan membantu bisnis job dalam mengontrol jalannya masuk dan keluarnya uang. Lanjut. Yang selanjutnya adalah analisis masukan. Nama masukan pertama yaitu riset dan development. Fungsinya untuk mengeluarkan berbagai inovasi terbaru. Sumbernya internet dan penjual bahan, media, katalog, dan platform media sosial. Frekuensi setiap per 1 bulan. Format, jenis bahan, bentuk pola bahan, dan lain-lain. Keterangan memastikan bahwa toko tetap update terkait inovasi job terbaru. Nama masukan kedua, fasilitas. Fungsinya menarik perhatian customer. Sumbernya customer dan media internet. Medianya saran dari customer dan melihat perbandingan terhadap kompetitor lain. Frekuensi setiap ada customer yang memberikan saran. Formatnya alat penunjang bisnis. Keterangan mengimplementasikan data masukan fasilitas supaya menambahkan kepuasan customer. Next. Slide selanjutnya adalah usulan perbaikan proses bisnis. 1. Perlu adanya peningkatan inovasi dengan membuat suatu inovasi produk baru yang menjadi khas dari toko Sumber Jaya Job,
Hal ini dikarenakan perlu adanya suatu inovasi produk baru yang lebih dikenal oleh masyarakat sebagai identitas yang melekat terhadap produk pada toko Sumber Jaya Jok. Yang kedua, apabila mobil disimpan di toko, maka harus ada cross check terkait kendaraan ketika masuk ataupun keluar toko, supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara customer dan penyedia jasa terhadap kondisi kendaraan customer. Yang ketiga, penambahan karyawan. Penambahan karyawan di bagian desain grafis supaya memudahkan apa yang diinginkan oleh customer dapat terrealisasikan dengan mudah dalam waktu yang singkat dalam bentuk 2 dimensi. Next. Slide selanjutnya adalah kesimpulan. Bengkel Sumber Jaya Jok adalah bisnis UKM yang mana di dalamnya telah membangun jaringan atau relasi yang luas dalam mengembangkan dan mempertahankan bisnisnya. Dengan koneksi jaringan yang luas, Bengkel Sumber Jaya Jok telah mendapatkan citra dalam nama baik di wilayah Kecamatan Cipocok Jaya, yang membuat Bengkel Sumber Jaya Jok dapat membangun jaringan bisnis dengan lebih mudah, luas, serta menguntungkan. Akan tetapi, perlu ada suatu peningkatan dalam operasi proses bisnis yang terjadi di Bengkel Sumber Jaya Jok. Mulai dari mengefisiensikan waktu, lama pengerjaan, memperbanyak inovasi terkait model ataupun macam-macam bahan kualitas terbaik dalam pengaplikasian terhadap job kendaraan milik konsumen. Sehingga Bengkel Sumber Jaya Jok bisa lebih meningkatkan dari sebelumnya. Kemudian penambahan di segi alat penunjang pengerjaan agar memudahkan proses penjahitan dengan model yang sangat sulit dikerjakan oleh tangan, maka bisa digantikan oleh mesin potong komputer. Next. Slide selanjutnya adalah lampiran-lampiran terkait proses kita menganalisis bisnis. Ini yang pertama adalah foto kita bersama owner atau pemilik bisnis. Yang kedua, kita langsung terjun dan mencoba bagaimana dan apa saja sih pengerjaannya. Dan yang ketiga adalah hasil dari kerjaan atau contoh-contoh hasil dari bisnisnya. Dan yang terakhir adalah Instagram atau media sosial dari bisnis tersebut. Lanjut. Dan kita sudah resmi menamatkan PPT analisis proses bisnis ini. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.